Baik. Sampai wakaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mustafa Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada. Amma ba'd. Allahumma alimna min fa'unna, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma amin. Allahumma amin. Al-waqfu. Qala musannif rahimallahu ta'ala, al-waqfu lughatan, waqaf secara bahasa, al-habsu, menahan. Wa syar'an, dan secara syariat, habsu muayyanin, menahan sesuatu, mamlukin yang dimiliki, qabilin yang memungkinkan, linnaqli untuk dialih tangankan gitu ya, untuk dipindahkan, dialih tangankan. Yumkinul intifa'u bihi, yang memungkinkan mengambil manfaat dengannya, ma'a baqa'i ainihi, disertai dengan ketetapan wujudnya, biqat'i tasarrufi, dengan pelarangan bertasarruf atau membelanjakan, fi raqabatihi, pada bendanya tersebut atau pada sesuatu tersebut ya. Ala masrifin ya, habs tadi itu ya, jadi habsu main bla 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 bla, ala masrifin ya, pada sesuatu atau pada arah mubahin yang boleh, maujudin yang ada. Maka di sini semuanya adalah quyud ya. Yang pertama habsu muayyanin ya, habsu muayyanin, jadi bendanya, objek wakaf harus apa? Harus sudah ditentukan. Kemudian mamlukin, objek wakaf harus dimiliki ya. Qabilin linnaqli, objek wakaf harus bisa, sesuatu yang bisa dipindah tangankan ya. Maka tidak sah kalau misalkan sesuatu tidak bisa dipindah tangankan. Seperti apa? Seperti budak mustauladah ya, atau budak mukatabah, budak yang berakad mukatabah dengan tuannya tadi. Maka tidak boleh dia mengalihkan kenapa? Karena sudah bikin janji dia akan dibebaskan kalau sudah selesai nyaur utangnya gitu. Yumkinul intifa'u bihi, yang memungkinkan untuk memanfaatkan dengannya. Maka sesuatu yang tidak dimungkinkan untuk mengambil manfaat darinya maka tidak boleh. Ma'a baqa'i ainihi ya, disertai dengan ketetapan benda, ketetapan wujudnya, makanya ya dianya masih ada. Biqat'i tasarrufi fi raqabatihi, dengan pelarangan untuk mentasarrufkan ini maksudnya membelanjakan atau ya menghabiskan gitu ya, fi raqabatihi, pada wujudnya, pada sesuatu tersebut ya. Maka tidak boleh dengan biaya tasarruf, sesuatu yang diwakafkan maka tidak bisa dijual, tidak bisa diberikan, tidak bisa wakaf ya sudah, wakaf berhenti ya, namanya wakaf ya. Ala masrifin, nah wakaf ini ditujukan pada masrifin mubah, pada arah yang diperbolehkan. Misalkan wakaf untuk madrasah, wakaf untuk sekolah, wakaf untuk pendidikan, wakaf untuk fasilitas umum misalkan, maka boleh. Tapi kalau untuk masrif haram, wakaf buat wakaf buat bar misalkan, buat mabuk-mabuk, wakaf buat kasino, buat judi misalkan, maka nggak boleh. Maujudin, yang ada, maka tidak boleh mewakafkan sesuatu kepada sesuatu yang tidak ada. Misalkan apa? Mewakafkan kepada janin, maka nggak boleh. Kenapa? Karena janin nggak ada. Dan tidak memiliki hukum orang yang ada, orang yang hidup, karena dia kemungkinan keluar hidup, kemungkinan keluar mati. Baik, arkanul waqfi, rukun-rukun wakaf. Arkanul waqfi, rukun wakaf, arba'atun, ada 4. Waqifun, pewakaf, mauqufun alaihi, yang diwakafkan untuknya, wa mauqufun, dan barang wakaf, wasiwatun, atau sesuatu yang diwakafkan, wasiwatun, dan sighah. Syurutul waqif isnan, syarat pewakaf ya, orang yang mewakafkan, isnan, ada 2. Pertama al-ikhtiyar ya, tidak boleh ada paksaan bagi orang yang mewakafkan. Kemudian berikutnya wa ahliyatut tabarru',
dan ahliyah tabarruk. Ahliyah tabarruk maksudnya yang sebelumnya ya, dia balighun aqilun ghairu mahjurin alaihi malikun hur. Ahliyah tabarruk fil hayati, dalam kondisi hidup. Iya, dia ahliyatut tabarruk dalam kondisi hidup. Jadi kalau misalkan ya, ahliyatut tabarruk fil hayati. Baik. Kemudian berikutnya, qala musannif rahimahullah taala syurutul mauquf alaihi, syarat arah yang diwakafkan atasnya, itsnan, ada dua. Alla yakuna maksiatan. Pertama, tidak boleh wakaf untuk maksiat. Ya, contohnya tadi. Ya, wakaf untuk apa? Wakaf untuk bangun bangun kasino, bangun apa ya, misalnya. Ya. Wa imkanu tamallukihi, dan kemungkinan dia memiliki, inkana muayyi, di situ muayyinan atau muayyanan? Muayyanan. Inkana muayyanan, jika yang diberikan wakaf itu adalah sesuatu yang tertentu. Misalkan boleh saya wakaf kepada satria, hukumnya wakaf. Saya wakafkan perpustakaan ini kepada satria. Ini namanya muayyan. Tapi kalau misalkan saya wakafkan masjid ini untuk kaum muslimin. Nah, ini jihad. Ini al-waqfu 'alal muayyan kalau kepada satria, kalau al-waqfu 'alal jihad itu pada kaum muslimin. Nah, kalau wakafnya adalah ala muayyan, maka ada kemungkinan bagi orang yang ditakyin tadi untuk memiliki hal tersebut. Maka tidak sah mewakafkan sesuatu kepada sesuatu yang memang dia tidak bisa memiliki. Misalkan hewan. Ya, mewakafkan pada hewan, maka tidak boleh. Tidak boleh mewakafkan pada hewan, ya. Baik. Baik, berikutnya syurutul mauquf, syarat wakaf. Syarat yang diwakafkan, yaitu barangnya. Syurutul mauqufi, syarat mauquf tsamaniyah, ada 8. Kaunuhu ainan. Ya. Dia adalah suatu ain. Ya. Ain di sini, ya. Ain di sini maksudnya adalah sesuatu benda yang ya zatnya, bukan manfaatnya. Paham ya? Bukan manfaatnya. Jadi misalkan bendanya saya wakafkan kuda ini, ya sudah kudanya. Saya wakafkan tanah ini, ya sudah tanahnya. Maka tidak boleh wakaf manfaat. Saya wakafkan manfaat tanah ini, tapi tanahnya masih milik saya misalkan. Semua orang boleh pakai, tapi tanahnya masih milik saya. Maka tidak boleh. Ya. Baik. Termasuk juga ainan adalah misalkan dain, maka tidak termasuk. Ya. Saya wakafkan hutang saya misalkan, maka tidak termasuk. Wa kaunuha muayyanatan, dan barang wakafnya tadi, wa kaunuhu, apa kaunuha di situ? Kaunuha. Yang sebelumnya kaunuhu. Nah, wa kaunuha muayyanatan, dan mauqufnya tadi muayyanah, harus tertentu. Ya. Maka harus sudah ditentukan apa yang mau diwakafkan. Wa kaunuha mamlukatan, dan yang akan diwakafkan tadi sudah dimiliki. Ya. Kenapa? Karena syaratnya harus ahliyatut tabarruk, dia harus malik. Wa kaunuha qabilatan linaqli, dan yang diwakafkan tadi harus bisa untuk dialih tangankan. Ya, tadi makanya kalau misalkan nujum budak yang mukatab, maka tidak boleh. Atau mustauladah, ya. Budak perempuan yang dihamili oleh tuannya, kan otomatis kalau tuannya mati dia bebas. Ya, maka nggak boleh diwakafkan. Kenapa? Karena kalau sudah diwakafkan, kebebasannya jadi tidak bisa.
Ya kan? Kalau diwakafkan tuannya mati, dia nggak bebas. Orang sudah wakaf dia untuk kaum muslimin misalkan, untuk khidmah di masjid atau apa, ya kan nggak bisa. Gimana kan? Bisa ya budak diwakafkan kepada kaum muslimin? Ya maksudnya ya bisa untuk khidmat mereka. Misalkan budak diwakafkan, misalkan saya wakafkan budak ini untuk keperluan kaum muslimin. Jadi misalkan kalau ada peperangan misalkan, ya dia ikut bantu. Kemudian ada bencana alam, dia ikut bantu. Jadi apa ya? Jadi petugas sosial gitu loh. Jadi petugas sosial lah. Wa kauna qabilatan linaqdi wa kaunuha nafi'atan. Dan yang diwakafkan tadi nafi'atan, ada manfaatnya, ya. Wa kaunu naf'iha, dan kemanfaatannya la bidhahabi ainiha, tidak dengan habisnya wujud yang diwakafkan, ya. Ya. Maka tidak sah misalkan mewakafkan sesuatu yang di sesuatu yang manfaatnya itu bisa didapat dengan menghabiskan bendanya. Misalkan zaman dulu misalkan mewakafkan lilin. Maka nggak sah. Kenapa? Lilin itu bisa hidup kalau bendanya berkurang kan gitu. Ya. Tapi kalau misalkan bendanya akan habis, tapi dalam kurun waktu yang sangat-sangat lama, maka tidak masalah. Karena pasti suatu pasti ada batas limitnya. Maka boleh mewakafkan misalkan semacam kuda, macam apa di jalan apa. Ya. Meskipun kuda tadi tahu kita ada batas limitnya, nggak mungkin kuda tadi hidup sampai kiamat kan gitu. Pasti ada batas umurnya. Tapi sangat-sangat panjang. Ya. Wa kaunuhu mubahan, dan manfaatnya tadi mubah, diperbolehkan. Maka tidak boleh mewakafkan alat musik misalkan. Kenapa? Karena kemanfaatannya tidak diperbolehkan. Wa kaunuhu maksudan, dan kemanfaatnya itu maksudan, ya, dimaksudkan. Maka tidak boleh misalkan mewakafkan sesuatu yang manfaatnya itu tidak dimaksudkan dalam pembuatan barang tersebut. Ya, misalkan mata uang, saya wakafkan ini untuk hiasan misalkan, maka nggak boleh. Kenapa? Karena mata uang itu dibuat untuk alat tukar, ya, alat tukar, maka nggak boleh. Ya. Dimaksudkan itu maksudnya adalah manfaat itu, maksudnya benda itu tujuannya memang dimanfaatkan untuk itu. Misalkan gini, saya wakafkan HP ini untuk istinja, nggak boleh. HP nggak dibuat untuk istinja, HP dibuat untuk apa? Untuk telepon, apa ya? Nggak boleh. Tapi kalau HP dibuat untuk istinja, nggak boleh. Kayak gitu loh, paham ya? Jadi maksudan itu memang benda tersebut atau sesuatu tersebut dibuat dengan tujuan manfaatnya itu. Syurutu sighatil waqfi, syarat sighah waqaf. Syurutu sighatil waqfi khamsatun, syarat sighah waqaf ada 5. Lafdzun, ada lafadz, yus'iru bil muradi, yang memberikan isyarat tentang kemauannya, ya. Wa ta'bidu, dan ta'bid, yaitu selamanya, ya. Yaitu jadi dia wakaf. Jadi tidak boleh wakaf dengan taukid. Misalkan saya wakafkan rumah ini selama 1 tahun, maka nggak boleh. Wat tanjizu, dan tanjis itu adalah ketika itu, maka tidak boleh ditunda, dalam artian ditaklik. Tanjis lawannya taklik. Misalkan saya wakafkan rumah ini bulan depan, maka nggak boleh. Wa bayanul masrifi, dan penjelasan arah wakafnya, ya, diketahui ini wakaf untuk siapa, untuk wakaf perseorangan atau wakaf untuk kelompok atau untuk satu kampung situ. Wal ilzamu, dan ilzam itu adalah pengharusan, ya. Ya. Baik, maka tidak boleh, para ulama mengatakan, maka tidak boleh bisyartil khiyar, ya. Ya, tidak boleh dengan syarat khiyar. Misalkan saya wakafkan HP ini ke pondok, ya. Saya wakafkan HP ini ke pondok, tapi
Tapi dengan syarat saya izin dulu ke orang tua saya misalkan. Sampai 3 hari baru terjadi wakaf, enggak boleh. Ya. Ya. Karena nggak boleh ada syarat khiyar. Ya itu harus ilzam, ya sudah ketika itu wakaf ya wakaf sudah. Ya. Kalau mau izin dulu ya izin sebelumnya, jangan bikin akad dulu gitu loh. Nah, kayak definisi ilzam itu apa? Pengharusan. Pengharusan. Iya, pengharusan atau apa ya? Ya pengharusan ketika itu gitu. Kalau takbid, Takbid selamanya. Suratul Waqfi, gambaran wakaf. Suratul Waqfi an yaqula Zaidun. Zaid mengatakan waqaftu hadhihi dar, saya wakafkan rumah ini alal fuqara kepada fakir miskin. Boleh. Berikutnya al-hibah. Dan tadi ya, barang wakaf itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Makanya kalau misalkan ada mushaf ada ini, ya misalkan waqfun lil muslimin la yuba' wa la yuhab, ya kan? Maka tidak boleh dia dijual belikan, ya, atau diinikan, ya, maka dia harus ya diwakafkan saja, ya, sudah diwakafkan, maka tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau misalkan ada di pasar kok Quran kemudian dijual belikan ada tulisannya wakaf, ini enggak benar ya. Kalau wakaf enggak boleh dijual belikan. Iya, nah, siapa dulu? Kalau wakaf, misalnya orang wakaf kita Quran ini kita jarang kita pakai, terus kita gibahkan ke orang boleh? Iya, kita berikan pada orang lain selama itu tulisannya adalah wakaf lil kaum muslimin. Kita ada kaum muslimin, saya kaum muslimin, dia kaum muslimin. Kalau wakafnya cuma anak-anak toh? Kalau wakaf muayyan nggak boleh. Ditulis wakfun li satria, wakfun li dafa. Ya sudah, untuk dafa, nggak boleh dikasih orang, nggak boleh di ini. Tapi kalau wakaf lil muslimin, maka boleh antum kasihkan umam, nggak antum kasihkan satria. Kenapa? Antum muslim ini ya muslimin. Nggak apa-apa. Tapi kalau muayyan ya sudah nggak boleh. Makanya tadi itu apa? Ada tulisannya biqat tasarruf fi raqabatihi. Dengan pelarangan ada tasarruf. Ya, tidak boleh dijual belikan atau yang dengan lain. Anak. Iya. Jadi itu menanggapi pertanyaan. Oh iya. Kayak misalkan tadi kan, yang tentang nggak boleh mewakafkan misalnya udah khusus gitu untuk si fulan gitu. Tapi misalnya kayak kami kan juga dapat wakaf mushaf itu. Nah itu kami nggak tahu akadnya Ustaz. Misalnya anak mengira bahwasanya itu akadnya untuk anak-anak ma'had gitu. Apakah boleh Ustaz kita ngajukan kepada adik kelas atau apa gitu? Ya kalau wakafnya untuk anak ma'had ya boleh, kasihkan adik kelas. Tapi selain itu nggak boleh Ustaz ya? Misalnya ya nggak boleh, selain anak ma'had nggak boleh. Gitu ya Ustaz? Iya. Jadi makanya istilahnya itu kalau dalam kaidah itu hukmul waqif ka hukmi syari'. Hukumnya yang diberikan oleh orang yang mewakafkan itu seperti hukumnya pembuat syariat. Kayak gitu. Jadi untuk anak ma'had ya sudah nggak boleh keluar dari anak ma'had. Oh, gitu. Iya. Kaum muslimin misalkan ya untuk kaum muslimin. Untuk satria, untuk umam saja ya sudah nggak boleh keluar dari umam. Ya. Kalau diwarisi anak turunnya nggak masalah. Tapi kenapa? Karena masih anak turunnya, orangnya sudah nggak apa. Tapi kalau sampai keluar dari jihanya itu, dari arahnya itu nggak masalah. Pertanyaan yang kedua. Kalau misalnya kan tadi kan nggak boleh dijual gitu ya. Tapi ada sesuatu yang mengharuskan untuk dijual, misalnya kayak masjid gitu ya. Tapi di suatu tempat yang itu mau dibangun, entah itu tol ya Ustaz ya, entah itu ataupun bukan masjid lah, entah rumah tahfidz atau apa gitu Ustaz ya. Intinya untuk kepentingan umum Ustaz. Jadi mengharuskan tempat itu untuk dipindah atau harus dijual gitu. Itu gimana Ustaz? Kalau memang kondisinya adalah kondisi yang terpaksa atau hajat kebutuhan dan mana dilihat maslahatnya lebih besar, maka boleh dijual. Tapi ya kalau misalkan si pewakaf tadi ngomongnya untuk masjid, dibikinkan masjid yang lain di tempat yang lain, kayak gitu. Baik. Wallahu a'lam. Berikutnya al-hibah. Qala musannif rahimahullah taala
Qala musannif rahimahullah taala al-hibah. Hibah yaitu memberikan, pemberian. Al-hibatu hibah lughatan secara bahasa ma'khudatun diambil min habba dari kata habba. Apa habba? Bimakna, maknanya adalah marra, berlalu. Syar'an dan secara bahasa tamliku tatawu'in, memindahkan kepemilikan secara sukarela. Memindahkan kepemilikan secara sukarela. Fil hayati ketika dalam kondisi hidup. Ya, ketika dalam kondisi hidup. Ya. Maka kalau setelah mati, maka dia tidak dinamakan hibah, namanya wasiat. Ya, pindah pemilikan setelah mati namanya wasiat. Baik. Arkanul hibah, rukun-rukun hibah. Arkanul hibati arba'atun, ada 4. Wahibun, penghibah, wa mauhubun lahu, dan yang diberi hibah, wa mauhubun, dan yang dihibahkan, wasiwatun, dan siqahnya. Syurutul wahib, syarat penghibah. Syurutul wahibi itsnan, ada 2 syaratnya. Yang pertama al-milku, kepemilikan hakikatan, baik secara hakikat atau hukman, atau secara hukum dia memiliki, tapi secara hakikat dia tidak. Misalkan kalau kepemilikan hakiki ya sudah ya, seperti HP ini milik saya beli hasil jual beli, berarti milik saya secara hakikat. Nah, tapi kalau misalkan kepemilikan secara hukum, secara hakikat nggak bisa disauri. Misalkan apa? Misalkan jatah malam untuk suami dari istri. Istri punya hak, punya milik apa? Kepemilikan apa? Jatah malam. Ya, punya pemilikan jatah apa? Jatah malam. Ya. Maka jatah malam itu kan sesuatu yang bukan hakiki ya. Sesuatu yang ya jatah ya, namanya jatah yang bukan sesuatu yang hakiki gitu loh. Bukan sesuatu yang hakiki. Tapi dia bisa dihibahkan karena dia adalah kepemilikan meskipun dari sisi hukumnya. Nah, boleh dimiliki. Makanya Sayyidah Saudah bin Zam'ah menghibahkan malamnya untuk siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Ya. Maksudnya itu apa itu namanya untuk yang abstrak. Iya, sesuatu yang dia nggak nampak gitu loh. Tapi secara hukum ya dia punya hak itu milik saya, hak saya kan gitu. Tapi apa nggak ada bentuknya kan? Maksudnya jatah malam ini apa maksudnya? Nanti bisa juga jadwal piket. Menghibahkan jadwal piket. Jadwal piket bukan milik antum. Iya, bukan milik antum. Itu beban yang diwajibkan mahat atas antum kan gitu. Jadi antum ketika memindahkan itu bukan memindahkan pemilikan, memindahkan beban antum kepada orang lain. Berarti harus sesuatu yang memang manfaat untuk orang lain bisa ya. Iya, kita punya hak di situ. Kita punya hak di situ. Ya, contohnya seperti itu. Nah, para ulama juga memberikan contoh seperti menghibahkan kulit hewan sembelihan kurban. Tapi kalau dia sudah nadarkan, kan kalau hewan kurban itu kalau sudah dinadarkan si pengkurban kan nggak boleh makan sama sekali. Dia nggak memiliki sama sekali. Itu sudah milik kaum muslimin, nggak boleh dia ngambil sama sekali kalau sudah dinadarkan. Ya, tapi dia boleh menghibahkan meskipun secara hakikat itu bukan itu sudah lepas kepemilikannya, tapi secara hukum ya itu barang masih milik dia seperti itu. Contohnya seperti itu. Ala kulli hal ini pokoknya dia memiliki barang tersebut atau memiliki sesuatu yang ingin dihibahkan tersebut. Kemudian wa itlaqu tasarrufi, dan kemutlakan tasarruf fi malihi, dalam hartanya. Mutlak tasarruf sudah disebutkan sebelumnya. Ya, sudah berulang kali ya. Mutlak tasarruf itu adalah
Ya, dia balighun aqilun ghairu mahjur. Ya, ghairu mahjur alaihi. Ya, mutlaqut tasarruf. Dan ma'dunun bihi. Syartul mauhubi lahu. Syarat yang dihibahkan atau orang yang dihibahi. Syartul mauhubi lahu. Oh, kok sebentar. Al-wahib al-milku ya, kepemilikan ahli ya, itu laku tasarruf. Syaratul mauhubi lahu ya, syaratul mauhubi lahu ahliyatu milki. Kemungkinan dia untuk bisa memiliki mayuhabu lahu, apa yang diberikan kepadanya. Maka tidak sah kalau memberikan sesuatu, menghibahkan sesuatu kepada hal yang tidak mungkin bisa memiliki benda. Ya, sama seperti apa, hewan yang tidak bisa memiliki, atau budak. Ya. Kenapa? Karena budak tidak bisa memiliki, orang dia miliknya tuannya, dan barang yang ada pada dirinya milik tuannya. Baik. Nah, kalau mau hibah ke budak ya hibah ke tuannya akhirnya. Syurutul mauhub, syarat barang dihibahkan. Syurutul mauhubi khamsatun, syarat mauhub ada 5. An yakuna ma'luman, pertama diketahui, ya, harus diketahui yang dihibahkan. Wa an yakuna tahiran, ya, yang dihibahkan harus suci, ya, sesuatu yang suci, tidak boleh barang najis dihibahkan. Wa an yakuna muntafa'an bihi, dan barang apa, sesuatu itu bermanfaat, ada manfaatnya, ya. Maka sesuatu yang tidak memberikan manfaat, ya, baik hissi ataupun syar'i, maka tidak boleh. Seperti apa? Alat musik atau apa dihibahkan tidak boleh. Wa an yakuna maqduran ala tasallumihi, dan mampu untuk menerimanya, ya, atau mampu untuk penerimaannya, ya, mampu untuk penerimaannya. Nah, sesuatu yang tidak bisa diterima atau sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan, maka tidak boleh dihibahkan, ya. Misalkan sesuatu yang hilang, ya, nggak bisa dihibahkan. Wa an yakuna mamlukan lil wahibi, dan bendanya tersebut harus dimiliki oleh penghibah. Syurutu sighatil hibah, syarat sighahnya hibah. Syaratu sighatil hibah, syaratu sighatil bai'. Ya, syarat sighahnya hibah sama seperti syarat sighahnya jual beli. Suratul hibah, gambaran hibah. An yaqula Zaidun, Zaid mengatakan li Amrin kepada Amr, wahabtuka, saya hibahkan kepadamu hadzal kitab ini. Fayaqulu Amrun, maka Amr mengatakan qabiltu, saya terima. Berikutnya al-luqatah, barang temuan. Al-luqatah lughatan, luqatah dalam bahasa asyai'ul multaqat, sesuatu yang ditemukan. Wa syar'an, dan secara syar'i dia adalah ma wujida, apa yang ditemukan, min haqqin, dari hak seseorang, muhtaramin, yang seorang yang muhtaram, ya. Maknanya muhtaram itu bukan, atau sesuatu yang dia punya hak untuk disimpan. Muhtaram itu, ya, dia punya hak untuk apa? Untuk disimpan. Maka sesuatu yang tidak punya hak untuk disimpan maka tidak termasuk luqatah. Seperti apa? Babi, anjing gila misalkan, ya, secara asal dia memang harus dibunuh, kan gitu. Ghairi muhrazin, yang tidak terjaga, ya, terlepas gitu aja. La ya'rifu, tidak mengetahui, al-wajidu, orang yang menemukan, mustahiqqahu, orang yang memilikinya. Jadi orang yang menemukan tidak tahu siapa yang memiliki. Arkanul luqatah, rukun-rukun luqatah. Arkanul luqatah salah satu. Rukun luqatah ada 3. Iltiqat, penemuan barangnya, fiilnya berarti, wa multaqit, dan orang yang menemukan, wa luqatah, dan barang temuannya. Aqsamul luqatah wa ahkamuha, pembagian luqatah dan macam-macam hukumnya. Aqsamul luqatah asyaratun, ada 10. Nah, ini ada 10. Yang pertama, malun hayawanun adamiyun, ya. Dia adalah hewan, ya. Ya, dia adalah hewan
malun hayawiyun adamiyun dia adalah manusia seperti karokikin, seperti budak, ghairi mumayyiz, dan yang belum memayyiz ya. Pertama, barang yang ditemukan adalah semisal budak, yaitu pokoknya manusia yang ditemukan ya. Tapi dia lebih ke arah barang ya, karena budak. Maka bagaimana hukumnya? Wa hukmuhu takhirul laqib, hukumnya adalah takhir pilihan bagi yang menemukan, baina imsakihi, antara menahannya, maknanya disimpan, wa bai'ihi, dan menjualnya, tsumma ta'rifi, kemudian mengumumkannya. Liyatamallakal laqitu au liyatamallakal laqitu liyatamallaka, di situ al-laqitu apa laqito? Oh, al-laqit ya, al-malqut ya. Liyatamallakal laqito, supaya dia bisa memiliki yang ditemukan, aus saman, atau uangnya ya. Jadi dia punya belian, dia simpan ya, dan dia jual, kemudian dia mengumumkan pada manusia. Maksudnya dia simpan untuk kebutuhan sehari-hari di rumahnya. Nah, dia budak kan ya, atau dia jual, tapi ya uangnya tadi disimpan ya, diumumkan. Wa malun hayawanun, dan tidak dipergunakan di rumahnya, tapi disimpan di rumahnya, kemudian diumumkan pada manusia supaya nanti kalau sudah selesai waktunya maka budak tadi bisa dimiliki, atau dia jual budak itu tapi dia akhirnya nanti bisa memiliki harganya atau uangnya. Yang kedua, malun hayawanun ghairu adami. Yang kedua adalah harta berupa hewan yang bukan manusia. La yamtani'u, yang tidak bisa menjaga binafsihi, dirinya, min sighari siba', dari dari hewan buas yang kecil. Sighar yang kecil, asiba' hewan buas. Seperti apa? Kasyatin, seperti domba. Nah, nanti kan dari hewan buas yang kecil seperti apa? Seperti hyena misalkan. Ya, kan kecil hyena. Nanti tidak bisa menjaga diri. Wajadahu, dia menemukan bimafazatin, di mafazah itu di gurun pasir, tengah-tengah gurun pasir. Maka hukumnya bagaimana? Wa hukmu, dan hukumnya takhiruhu, dia mendapat pilihan. Baina hifdhihi, antara menyimpannya, disimpan hewan tersebut, wa tamallukihi, dan memilikinya ya. Tsumma aklihi, ya, kemudian memakannya, fil hali, ketika itu, wa ghurmi qimatihi, dan dia menjamin harganya, wa bai'ihi, dan dia langsung menjualnya, wa hifdzi tsamanihi, dan menjaga harganya, tsumma ta'rifihi, kemudian dia mengumumkannya pada manusia ya. Jadi ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah dia menyimpan, kemudian dia makan. Ya, dia simpan ya. Dia simpan ya. Kemudian dimiliki hewan tersebut ya, kemudian dimakan ya. Tapi ketika dimakan, kalau nanti ada yang datang kemudian mengatakan itu hewan saya, maka dia harus mengganti. Atau ya, dia jual, kemudian harga jual hasil jualnya tadi ya diumumkan pada manusia. Liyatamallaka tsaman, supaya dia bisa memiliki harganya atau uangnya tersebut. Wa malun hayawanun ghairu adami, kemudian berikutnya adalah harta yang berupa hewan bukan manusia. La yamtani'u, yang tidak bisa menjaga binafsihi, dengan dirinya sendiri, min sighari sibai, dari hewan buas yang kecil. Wajadahu bi umran, dia menemukan di perkampungan. Sama dengan sebelumnya, tapi dia menemukan hewan ini di perkampungan. Bagaimana hukumnya? Hukmuhu takhiruhu, ya, diberi pilihan baina hifdhi, antara dia menyimpannya, wa tamallukihi, dan memilikinya, ba'da ta'rifi, setelah diumumkan pada manusia, atau wa bai'ihi, dia menjualnya, wa hifdzi tsamanihi, dan dia simpan hasil penjualannya, tsumma ta'rifi, kemudian dia umumkan
liyatamallaka tsamana, supaya dia bisa memiliki hasilnya tadi atau harga jualnya tadi. Wa malun hayawanun, yang berikutnya malun hayawanun, harta hewan ghairu adamiyin, selain manusia, maksudnya hewan, yamtani'u binafsi, yang bisa menjaga dirinya, min sighari siba, dari hewan buas yang kecil. Contohnya apa? Kahisonin, seperti kuda, wadhabiyin, dan kambing gunung, ya, wahamamatin, dan merpati misalkan. Maka bagaimana? Nah, kemudian ada penjelasannya, wajadahu bisohra, ya, dia menemuinya di padang pasir aminatin, yang aman. Dalam artian yang aman ya padang pasir yang dekat dengan pemukiman, atau mungkin padang pasir tapi di zaman yang tentram, damai, sejahtera gitu ya, nggak ada peperangan atau apa. Hukmuhu, hukumnya adalah annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh bagi dirinya, lahu akhdhuhu, bagi dirinya untuk mengambilnya, illa lil hifdzi faqat, kecuali hanya untuk disimpan saja. Makanya disimpan ya diumumkan gitu ya. Wa malun hayawanun ghairu adamiyyin. Kemudian harta yang berupa hewan bukan manusia, yamtani ubi nafsihi, yang menjaga dirinya, min sighari sibai, dari hewan buas yang kecil, wajatahu bisahra'a, dia mendapati di padang pasir, ghairi aminatin, yang tidak dalam kondisi aman. Misalkan zaman peperangan, misalkan biasa saja dia terbunuh atau apa gitu ya. Wa hukmuhu takhiruhu, maka hukumnya dia dapat pilihan, baina hifdhihi, antara menjaganya atau menyimpannya, wa tamallukihi, dan akhirnya bisa memiliki, ba'da ta'rifi, setelah mengumumkannya. Wa malun hayawanun, ya itu ya. Kemudian berikutnya, wa malun hayawanun, harta berupa hewan, ghairu adamin, bukan manusia, yamtani'u bi nafsihi, yang bisa menjaga dirinya, min sighari sibai, dari hewan buas kecil, wajadahu bi umran, dia mendapatinya di perkampungan. Wa hukmuhu, maka hukumnya ya takhiruhu, ya, dia diberikan pilihan baina hifdhi, antara menjaganya atau menyimpannya, wa bai'ihi, dan menjualnya, wa hifdhi tsamanihi, dan menjaga menjaga harganya tadi atau menjaga hasil jualnya tadi. Kemudian wa malun ghairu hayawanin, kemudian harta selain hewan, ya baqa ala dawam, yang dia bisa ya baqa ala dawam itu ya dibiarkan pun nggak akan merusak barang tersebut gitu, dibiarkan saja. Bila ilajin, tanpa ada perawatan khusus, kadzahabin, seperti emas, wa fiddatin, dan perak. Wa hukmu, maka hukumnya takhiru, diberi pilihan. Pilihan pertama baina hifdhihi, dia menjaganya, ya, dia menjaganya, kemudian diumumkan. Wa tamallukihi, yang kedua dia miliki barang tersebut, ya, dia pakai di ini, bisyarti dhaman, dengan syarat apa? Dengan syarat dia menjamin barang tersebut. Kalau ada yang datang minta, maka dikasihkan. Wa malu ghairu hayawan, dan harta yang berikutnya, harta selain hewan, ya baqa ala dawam, dia bisa awet, bisa awet, lakin akan tetapi bi'ilajin, dengan apa? Dengan perawatan. Contohnya apa? Karutobin, seperti rutob itu kurma yang masih basah, maka dia bisa jadi awet kalau dia dikeringkan. Nah, ini pengeringan kan butuh perawatan khusus. Wa hukmuhu, maka hukumnya adalah an yaf'ala fihi, yaitu melakukan pada benda tersebut, ma fihil maslahatu, yang maslahat bagi bendanya. Min bai'ihi, yang pertama dia menjualnya, wa hifdzi tsamanihi, kemudian dia simpan harga jualnya. Summa ta'rifi, kemudian mengumumkan, liyatamallakat tsaman, sehingga dia bisa memiliki harganya. Atau tajfi fihi, dia keringkan, wa hifdzi, kemudian dijaga setelah kering, ya, dijaga setelah kering, kemudian diumumkan tadi. Wa malun ghairu hayawan, kemudian harta selain hewan, la yabqa 'ala dawam, dia tidak awet. Kahari satin, seperti kue. Ya, maka kalau nggak di ini ya
sudah. Maka bagaimana? Wa hukmu, maka hukumnya takhiruhu, pilihan baina tamallukihi, antara dia memilikinya, ya, dia miliki summa aklihi, kemudian ya sudah dia miliki, ya sudah dia makan. Wa ghurmi badalihi, tapi dia harus apa? Harus menanggung kalau misalkan ada yang ini yang minta, ya maka diberikan. Atau yang kedua, wa bai'ihi, menjualnya, wa hifdzi thamanihi, dan dia menjaga hasil jualannya. Tsumma ta'rifi, kemudian diumumkan, liyatamallaka tsamana, supaya apa? Untuk mendapatkan atau memiliki harga jualnya tadi. Wa ghairu malin, dan bukan harta, kakal bin nafi'in, seperti anjing yang bermanfaat. Ya, anjing itu bukan harta, ya, karena dia tidak dimiliki, makanya tidak sah diperjualbelikan. Karena aslan dia tidak bisa dimiliki seorang. Dia hanya bisa diikhtisos. Ikhtisos, bukan jadi milik, tapi apa ya? Keberhakan gitu saja. Nah, kalau seperti bukan harta, seperti anjing yang bermanfaat, maka bagaimana? Wa hukmu, hukumnya takhiruhu, dia diberi pilihan bainal ikhtisos, ya, dia ambil hak untuk ambil anjing tadi, ya. Ya. Atau yang kedua, ya, wal hifdzi, ya, kemudian ya mengumumkan, ya, wal hifdzi, kemudian dan juga yang kedua adalah dia menjaganya saja, ya, dia disimpan di mana gitu, ya. Baik, demikian, agak cepat ini tadi yang terakhir, ya. Demikian, Allah Ta'ala alam, wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.